Selamat datang di podcast Gen Drakor. 뭐야? 유시진은 왜 여기 있어? 에라는 싫어. 똥만이가 안에 뜨면 좋겠도. 뭐를 막 불사르니 나발이니 개소리는 안에 뜨면 좋겠도. 힝. 그때 왜 그랬지? 왜 귀여웠지? 왜 막 귀엽고 필살기 쓰고 홍해 설레게 만들고 그래가지고 사랑해 강태 씨. 사랑한다고. 사랑한다니까. 진짜 너무너무 사랑해. 돈만 좋아하는 게 자랑이니? 너희 하버드에서는 그렇게 가르치지? 예, MBA라는 게 결국 돈 버는 거 배우는 겁니다. 자랑이다. 이 욕심쟁이 하버드 사기꾼아. 재벌 되라 재벌 돼 아주. 호텔 사장까지 돼. Karena aku nemu ini dong. Apa? Someone actually wrote this. Dan I was like, okay, aku bacain aja ya. Yeah. This is gonna get controversial, but if I'm being honest, I hate it when Netflix casts old people in their drama. I don't care if they're a great actor or I just don't like it. I'm being honest, okay? And you know what? The list, like Dr. Cha, Queenmaker, Squid Game, My Mister, and then The Glory, the Revenge of Others. Okay, so some of the list on that list are like my favorites. It's clearly your own opinion, okay? Gua nggak ikutan, gak ada yang ikutan. What do you think? Jadi si OP ini merasa kayak Netflix itu terlalu banyak menampilkan aktor-aktor dalam tanda kutip veteran, tua menurut dia, iya. ya. Dia juga sadar bahwa opini dia akan kontroversial dan mungkin ini dia doang yang mikir kayak gini. Maybe this person just want to let it out. Oke. Fair, karena itu kan opini. Tapi ketika itu di-post dan aku yang gak setuju baca tuh kayak, ya ini lo doang sih. This is totally unpopular opinion and it's only you. Aku rasanya gitu. Tapi kalau misalkan aku nih ngebaca itu, mungkin reaksi awalnya adalah nggak langsung yang kayak, nggak ini cuma lo doang, nggak gitu. Aku kan kayak apa dulu? Enggak. Atau gimana? Siapa sih yang nulis? Aku biasanya gitu. Siapa sih ini yang nulis gitu? Maksudnya kayak apakah dia emang penonton baru atau emang dia udah penonton yang lama gitu? Karena kan pasti beda tuh ininya. Tapi terlepas dari apakah terlepas kita dari background itu ya sebagai sumbu pendek aja ya. Iya. Iya sih emang kayaknya dia aja deh. Dia aja deh. Tapi mungkin kalau misalkan yang kayak unpopular opinion yang kayak best K-drama of all time, terus di situ ada Hometown Cha-Cha-Cha, mungkin aku nggak setuju. Mungkin kamu akan retweet ya, Iya, aku kayak, with quote. Apa yes. nih maksudnya gitu kan, kayak atau enggak gitu kayak tadi aku you will be like, yes, this is a very unpopular opinion. Maksudnya aku juga kayak cek nih misalkan best K-drama of all time gitu, terus aku nemu di IMDb dan ini listnya kebanyakan kayak sampai di tahun 2016 atau 17 gitu kan listnya, dan aku sebel karena drama yang aku suka itu judulnya Innocent Man, itu yang main Song Joong Ki sama Moon Chae-won, itu ada di nomor, bentar aku harus spesifik, itu ada di nomor, ada EXO Next Door di nomor 72. Wait, is this based on votes atau critics atau apa? Atau combination of both? People Personal choice. opinion kayaknya. It's a personal opinion. Dari orang yang menulis ini. Dari orang yang menulis artikel baik, itu. okay. Bentar. The Innocent Man itu ada di nomor 39 dan yang lainnya yang menurut aku nggak lebih bagus dari itu ada di atasnya gitu. Okay. Aku nggak mau nyebutin yang mana, tapi kayaknya ada yang itu kayak The Innocent Man itu menurut aku udah kayak bagus banget pada masa itu gitu, tapi ternyata ya nggak semua orang setuju sama aku gitu. Dan fakta bahwa ada EXO Next Door di sini nomor 72. Wait, is this credible? Iya, aku juga kayak mempertanyakan. Kan gini, ini yang nulis dari apa yang dia tonton doang, dan again it's his or her opinion, right? Betul kayak aku yang aku nggak setuju dari EXO Next Door itu cuman karena pemeran utamanya Chanyol aja sih. Chanyol. Kenapa Chanyol sih? Kenapa Chanyol sih? Kenapa Chanyol sama Moon Ga-young sih? Moon Ga-youngnya nggak apa-apa karena Moon Ga-youngnya emang actingnya bagus. tapi Moon Ga-young bagus kecuali di True Beauty kalau menurut aku. There you go. Tapi bener. Right? Dan True Beauty itu juga salah satu yang bisa diperdebatkan tahu Iya kan? masalahnya. Tapi termasuk unpopular ketika bilang gak ada yang shining di sana, atau it's actually a bad K-drama.
You know, it's unpopular karena banyak yang Betul. suka. Iya. Setidaknya sepengetahuan aku banyak yang suka gitu loh. Iya. Ya sama kayak Hometown Caca juga gitu. Iya Kayak kan? banyak banget yang Yeah, suka so when you say gitu. like it's bad, it's unpopular. Unpopular, bener. Yeah, that's true. Bener. Karena pernah dengar lagi nggak kayak another unpopular opinion atau pendapat-pendapat yang nggak umum yang menurut Karen bener sih atau justru kayak tadi aku kan ekspresinya ketika baca tadi postingan orang itu di Quora ya, aku ngerasa enggak deh, kayaknya emang lo doang deh orang yang kawakan ini atau aktor-aktor veteran ini. Menurut aku kebanyakan yang sudah aku tonton ya aku suka gitu, aku ya acting mereka udah oke banget lah gitu. That's why they are categorized as like seniors gitu sih. Unpopular opinion, maksudnya kalau untuk ngomongin K-drama terus yang pertama kali muncul di kepala ini mungkin juga karena episode pertama ngedrakor ngebahas drama ini sebenarnya, Crash Ya, itu. Landing on You. Kayak semua orang bilang, oh ini the best K-drama. Iya. Oke. Dan itu ada juga yang curhat loh di Quora. Biasa aja. Iya, dan satu opini sama Karen bahwa itu biasa aja dan orang ini cuma berani ngomongin ini di Quora karena ya ini there is nothing special. I don't understand like the fuss around it, katanya gitu. Okay. Dan aku cuma berani ngomongin ini di Quora karena di platform lain aku baru aja diserang sama fansnya Hyunbin. Tapi mungkin yang membuat Crash Landing on You itu jadi semakin berkembang fandomnya adalah fakta bahwa they end up together in real world. That gitu is loh. true. Karena nggak semua bisa kejadian kayak gitu. Maksudnya bahkan Song Joong Ki sama Song Hye Kyo aja, iya ketika mereka pada akhirnya jadi tuh seluruh dunia gempar, tapi ternyata nggak seindah Tidak itu, iya. Dan sedangkan gitu. ini mereka akhirnya punya anak ya kan. Maksudnya sampai sekarang the love seems like it's still blooming strong gitu. Betul. Bener sih, Karen, that was valid karena aku dengar tadi teman-teman yang baru nonton ketika mereka tuh udah nikah. Jadi karena mereka nikah dan mereka bersatu gara-gara drama ini. itu akhirnya gimana sih kayak apa Padahal kan dramanya sebenarnya kalau secara penasaran project kan gitu. Sebelumnya mereka berdua pernah punya film bareng kan sebenarnya. So the love kita nggak bisa bilang bahwa cintanya ini itu nih. gara-gara Iya, di iya, project iya, ini iya. nih enggak Benar, sih. benar, iya. Tapi karena project terakhirnya itu prior to their marriage, marriage, iya. ya pantas lah. Ya orang-orang banyak kok yang penasaran ke Crash Landing on You gara-gara pernikahan ini. So Makanya instead of Crash Landing on You, menurut aku lebih suka actingnya Hyunbin di yang Jekyll, yang dia double kepribadian itu, karena ya di situ dia beneran kayak menampilkan kualitas acting yang bagus gitu, yang duality gitu. Kalau yang di sini kan kayak mungkin pasarnya juga beda, aku paham. Terus juga mungkin penulisannya ditujukannya untuk tujuan yang berbeda juga. Tapi secara karakter aku nggak suka sama karakternya Hyunbin di Crash Landing on You ini, dan aku juga nggak suka sama karakternya Son Hye Jin di Crash Landing on You ini sebenarnya. Kayak maksudnya kalau mau ngebandingin bagaimana Park Ji Eun nulis karakter itu di Crash Landing on You sama Queen of Tears, dia tuh berkembang gitu, cara penulisan karakternya di dua drama itu, dan menjadi lebih baik kemudian di Queen of Tears gitu. Jadi kayak secara karakter aku lebih suka dengan human traits yang ada di Hong Hae In sama Baek Hyun Woo daripada di karakternya Yoon Seri sama aku lupa nama karakternya Hyunbin siapa di Crash Landing on You, karena aku saking merasa dramanya sebiasa itu sampai aku nggak nempel nama karakternya siapa gitu maksudnya. Jadi itu, dan kayak tadi aku sebutin, instead of itu aku lebih suka Hyunbin di Jekyll. Kalau nggak di Secret Garden, menurut aku itu juga sesuatu yang kita bisa berantem yuk. Kalau kamu bilang Secret Garden jelek, ayo kita berantem. Menurut aku itu kamu bisa ngebela ya. Aku bisa ngebela karena there is a reason why a classic become classic gitu loh maksudnya. Dan Secret Garden itu tuh kayak gitu. Dan kayak mungkin untuk penontonnya dia Crash Landing on You dan become a classic gitu, tapi buat aku sebagai orang yang nonton drakor kayak sebenarnya biasa aja gitu, kayak jujur biasa aja gitu. Kalau di yang apa tuh bareng Park Sine yang Alhambra. yang ada Park Chanyeolnya. Did you watch that? I didn't watch that either.
But some people like Some people it. like it, ya. Some people like like it. Aku pernah kayak ngebaca beberapa review, tapi mungkin karena emang itu dibikinnya bukan romance kali ya. Iya. Jadinya aku tidak terlalu melihat ada banyak orang yang mengomentari bagaimana Park Shin-hye sama Hyun Bin as a couple gitu. Ya sih, nggak ada yang nge-shipin, Nggak ada yang nge-ship, bener. nggak ada yang hypein gitu ya antara Karena itu. kadang-kadang hype sebuah drakor itu terasa ketika couple-nya tuh believable, Betul. ya kan? Dan shippable sebenarnya. Iya, dan ya the chemistry the one that will talk lah Iya, at the iya. end of the day. So let's play compare. Misalkan this or that gitu ya. Hyun Bin atau Song Joong Ki. Acting wise. Oh my. Secara senior lebih senior Hyun Bin. Hyun Bin. Jadi Hyun Bin lebih punya banyak pengalaman. But for me like Song Joong Ki is quite underrated. Karena menurut aku ya dia Really? dia Really? menurut aku dia bagus, Kak. Aku Bagus, bangga. bagus, bener. Bagus. Dan like he deserve more recognition. Iya, sekarang pun dia populer, dia juga banyak yang mencintai. Tapi kalau menurut aku dia gak apa-apa disetarakan sama Hyun Bin menurut aku ya. Cause I know he's like more juniors ya kalau misalkan kita ngelihat dari pengalaman, tapi he is good. For me he is good. Aku suka banget penampilan dia di Innocent Man karena menurut aku kalau ada drama Korea yang aku suka dan aku akan nonton lagi karena aku suka, sama ada drama Korea yang aku suka tapi aku nggak mau nonton lagi karena terlalu menyakitkan, Innocent Man. It's so good tapi you don't want to repeat the heartbreak gitu loh, kayak Right, menurut it's too painful. Yeah, it's too painful. Menurut aku itu bagus banget, dan di situ dia masih baru-baru awal-awal sih, dia belum terkenal sekarang. Tapi menurut aku dia dapat naskah yang bagus banget di situ, dan dia dapat lawan main yang juga bagus banget si Moon Chae-won di situ kan. Tapi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan itu, Hyun Bin atau Song Joong Ki, secara pilihan drama kayaknya aku lebih milih Song Joong Ki sih. Secara pilihan ya, Yeah. pilihan project like ya. he is good at choosing project. Kayak yeah. dari dia dulu di movies yang sama Our Wolf Boy. Yeah, Ya Wolf kan, Boy, terus ke Vincenzo, terus yang Innocent Man, dia variasinya tuh dapet gitu. Dia nggak typecast, nggak itu terus. And for me, he can carry that emotion well. Betul. Ya, Untuk- sekarang kalau ngebahas soal typecast, sometimes you can see the same trait dari karakter-karakter yang diambil sama Hyun Bin sih, bener. Itu juga, tapi emang nggak semuanya, but that's true gitu. Yang Hyun Bin tuh yang kayak majestic, yang you know that Punya godlike, power. punya power, Iya, very punya powerful. iya. Like he often plays that. Iya, Mungkin iya. cuma paling 3 kali 4 kali, but that sticks with him. Iya, Gitu loh. iya. Itu nempel di dia. Bener, tapi aku setuju. Kenapa pada akhirnya dia mainin karakter di drama X, karena dia sukses di drama Y dan karakternya kurang lebih sama, Sama, gitu. nah, gitu. Iya, benar. Like, I'm sorry Hyun Bin's fans. Nggak, bukan berarti. We're not dishing Hyun Bin, Iya, tapi iya. iya kan emang nggak cuma Hyun Bin sih yang pernah melakukan hal yang sama, yang pada betul. ujungnya kok kayak dia tuh mainin diri sendiri ya, atau mainin tipe yang sama Iya, terus iya, ya, iya, kayak ya the famous Park Seo Joon Iya, ya terus kan suka memainkan betul, yang betul, serupa betul, gitu betul. loh. Kim Soo Hyun. Oh iya, I see the red line now. Walaupun memang berbeda, tapi kayak dia tuh penakluk wanita powerful atau wanita yang Hyun Bin maksudnya. enggak Kim Soo Hyun. Kim Soo Hyun, oke. Kim Soo Hyun. Wanita yang sulit ditaklukkan, yang lain tuh takut, atau yang lain tuh kayak ya intinya nggak bisa lah ya menaklukkan wanita itu selain karakter ya My Love from the Star, Queen of Tears. It's Okay to Not Be Okay, It's Okay to Not Be Okay. Producers juga kan, ya kan dia selalu kayak ada Aku tahu kenapa. powerful female lead Iya. catcher. Aku tahu kenapa aku capek nonton drakor. Apa? Ya karena itu semua sama. Iya, ya. Especially produknya Kim Soo Hyun. Tapi kalau misalkan di aktris, sebenarnya kalau misalkan kita mau bilang kayak Song Hye Kyo pun melakukan hal yang sama sebenarnya dengan
mungkin lebih ke kayak industri yang membuat mereka nggak punya pilihan kali ya. Iya. Karena ketika Iya ada naskah yang baru yang muncul dan mereka dikasih naskah itu, orang-orang melihat atau orang-orang di industri melihat kayak oh ini cocok kayaknya kalau dikasih ke Song Hye Kyo karena sebelumnya dia pernah mainin drama yang sama gitu. Walaupun pada akhirnya aku pernah nulis recent interviewnya dia bilang dia bosen main drakor karena dikasihnya peran kayak gitu terus. Makanya dia suka banget sama peran dia di The Glory karena dia dikasih karakter yang beda dari peran dia yang sebelumnya, dan dia pengen main film horor. Dia pengen main yang di genre horor kata dia karena dia belum pernah main di situ. Jadi ya pada akhirnya kan kayak kita pun yang tadi ini komentar-komentar yang kita bikin ini kan terjadi sebenarnya ini sebenarnya bukan salah Hyun Bin kok milih peran itu. Sebenarnya ini salah orang-orang di showbiz industri ini yang ketika mereka menulis karakter seperti ini, Hyun Bin cocok nih gitu. Dan yang terpikir pertama Song Hye Kyo nih. Yeah, sometimes they even write that character dengan memikirkan certain actors kan atau actress gitu, maksudnya kayak bisa Iya terjadi benar. gitu kan. Iya, pernah dengar beberapa interview dari scriptwriter atau sutradara gitu ya yang when I make a scratch of this character, what I think of is aktor ini gitu. Iya sih. It's the industry, apalagi untuk Hyun Bin dan Song Hye Kyo yang udah berkarir tuh selama ini dengan banyak project. Tentunya nggak bisa dong dari misalkan 100 project si A sampai Z bagian A bagian B-nya tuh beda semua. Pasti ada kesamaan. That's because they've been around for so long. Meryl Streep aja deh, kayak dia kan sudah ya kan like she is now as someone who like she's always different, she's always like making like kayak riset sebelum melakukan sebuah karakter gitu ya. Tapi karena sudah banyak pasti ada tuh karakter nomor 27 bagian A sama yang karakter pertama dia misalkan agak mirip, pasti lah, just because they also like they've been around for quite so long. Tapi kalau menurut aku untuk case-nya Park Seo Joon ini hater ya. Dia nggak begitu belum begitu lama juga, tapi frekuensi dia untuk mengambil karakter yang sama dalam waktu yang mungkin terlalu dekat. Jadi kita tuh masih fresh kan ingatannya Kenapa sih kamu ngomentar ladang rezeki orang? I mean he is good though. He is good. He is good. He can is. act. He can totally act. He's also It's just, good looking. He's also cute. So But the thing is that do you have an unpopular opinion to read, please? Iya, sebentar. No segue there, but like let's not stick to one person. Let's not butcher one person. Oh ini setuju dan nggak setuju at the same time. Okay. Katanya chemistry-nya Kim Soo Hyun dan So Ye Ji This Is Okay to Not Be Okay is actually overrated. Says I don't have to mention the name. What about you? What do you think? Aku yang suka banget ke ceritanya. Sebenarnya ada juga yang chemistry-nya lebih bagus dari mereka. Cuman pada saat itu mungkin karena pada tahun itu hanya ini atau cuma series ini yang pada bagus. tahun itu COVID juga. Jadi semuanya nonton. Tertuju pada So Ye Ji dan Kim Soo Hyun. Tapi iya mereka their chemistry is good. Like for me they match. Look wise dan segala macam. Tapi kalau dibilang they're one of the best atau mungkin you know what, nothing beats them. Iya. Nah itu sih enggak. Sih karena kemarin aja yang fresh Samdari Choi Yong Pil, kenapa aku ingetnya ke nama mereka? Ji Chang-wook sama Shin Hye-sun aja menurut aku they don't look like acting, right? Iya. Betul. For me if it's okay, if it can be another unpopular opinion, that couple is actually better than It's Okay to Not Be Okay couple for me. Untuk betapa effortlessnya mereka acting sehingga terlihat natural aja gitu, nggak kayak acting menurut aku. So what's yours? Have you found? I like this. I like that drama. Mungkin yang membuat aku suka sama chemistry mereka justru bukan karena mereka terasa seperti kayak couple yang mungkin nggak kayak Hyun Bin Son Ye Jin gitu yang emang hangat manis gitu. Aku justru melihat Kim Soo Hyun sama So Ye Ji di situ yang membuat aku suka adalah karena bertolak belakangnya mereka itu yang membuat aku suka. Jadi kayak si Kim Soo Hyun-nya terlalu alim dan si karakter Son Ye Ji-nya geragas. Itu yang membuat aku jadi merasa mereka klop. Walaupun sebenarnya kalau mau di ship nggak masuk, nggak shippable, tapi
secara karakter yang mereka tampilkan di dapat. di It's Okay to Not Be Okay, Iya. setidaknya iya benar. Itu dapat menurut aku. Chemistry-nya dapat kan? So Chemistry-nya we're dapet. talking about chemistry. Entah apapun alasannya, Iya. at the end of the day the chemistry works. Betul, works. Works, Iya, yes. betul. Iya. Next, ada nggak yang lain? Ada dong. Nih katanya, do you remember how popular Strong Woman Do Bong-soon Yes. at that time? Ada yang bilang, it's a confusing drama, gak lucu dan juga gak bagus secara drama. Kadang misteri thrillernya ada, tapi at the same time like there is this extreme comedy yang mereka gak tampilkan secara konsisten katanya gitu. For me, the whole comedic timing di drama itu skippable. I'm so sorry. Oh iya. Bukan antara main lead. Menurut aku banyak comedic timing yang melibatkan supporting roles yang kayak bisa nggak sih nggak usah, kayak misalkan peran the goons, the goonies, the orang-orang jahatnya itu terlalu komedik atau gimana, tapi menurut aku nggak penting kan, so I always skip those moments, kayak just don't. Tapi di sana Park Hyung Sik ya bersinar sih. Kayak pertama kali aku nonton dia kalau nggak salah di situ, terus kayak okay, this person can do comedy romantic so well gitu. Terus aku langsung kayak apa sih project yang lain dia. Jadi it leads me to like checking out more of his projects. Dan mbaknya sih, siapa namanya? Park Bo-young. Park Bo-young. Oh my god, She's pretty. She's also kind of typecast though sebenarnya. I think she is the queen of typecast. Tapi like, I don't know why it works. every time. Iya. Gitu loh. Kayak I don't know. nggak Mungkin ngerti. bukan tipe yang mungkin tipe typecast yang disukai banyak orang, atau at least for me it always works sih. Tapi ngelihat dia di Project Utopia, yang sama Park Seo Joon di film yang baru. Concrete Utopia. Concrete Utopia. She's good. I mean she's a good actress. She is a good actress. Karena dia komedi. Aku pernah nonton dia yang sama Kwang Soo juga, yang Kwang Soo jadi ikan. Itu lucu banget kan? Kwang Soo jadi ikan. Kau tahu? I love the premise already. I want to know. Filmnya kan? No. Jadi si Kwang Soo itu kalau nggak salah dia jadi project jadi eksperimen terus salah gitu. Terus dia jadi ikan. Terus si Park Bo-youngnya jadi wartawan apa sih kalau gitu kayak. Dan itu lucu banget, maksudnya Kwang Soo kan udah lucu ya. Terus dia jadi ikan gitu. Enggak, ini judulnya Collective Invention. Iya. Film Film black comedy. Kwang Soo jadi ikan gitu. Okay. Maksudnya kayak dia lucu di situ, dia juga lucu gitu dah. Tapi dia kalau main drama juga dapat waktu di A Werewolf Boy, dia juga dapat dramanya pas sama Drama Snoopy, dia full dapet. dramatic moment kan. Dramatik Dapet itu banget. dramatik. I love that dramanya. movie actually. Terus di Oh My Gosh komedi juga yang sama Jo Jong Suk yang dia jadi hantu. Hantu yang dia jadi jadi sebenarnya orang depres tapi dirasuki sama hantu genit. Dia dapet banget di situ, menurut aku dia lucu banget. Dan di Do Bong Soon aku nggak nonton Do Bong Soon sih, tapi aku merasa dia menampilkan apa yang dia sudah biasa tampilkan gitu loh maksudnya. Makanya aku bilang dia agak typecast. Jadi kayak dia sudah biasa menampilkan seperti itu gitu. But then dia main lagi di yang Doom at Your Service sama So In-guk, itu juga drama juga kan. Maksudnya kayak enggak yang komedi juga tapi drama gitu. Itu pun juga ya oke gitu. Maksudnya dia kayak she's a good actress. She is a good actress. Yeah. And not to mention pretty, so small. Yeah, I met her once like 2015. You did. I have her autograph. She came to Indonesia, right? Iya, she came. Acara apa sih kalau boleh tahu? Korean Indonesia Film Festival. Dan ya itu salah satunya. Look at how small and cute she is. Besides Rio Dewanto, dia kayak She's real small though, like small. small. Tapi dia baik. Iya, Well. semua orang juga kalau ya udah ya. Oke, what's next unpopular opinion? Another unpopular opinion. Let me find it. Wait. Oh ya, tadi ini. Descendant of the Sun is another overhyped drama. Is it? Can you confirm that? I haven't watched it. Aku belum nonton itu dan aku gak bisa ngomong apa-apa tentang itu. I think kalau kita mau melihatnya dari POV skeptical. Ini tuh sebenarnya 11-12 sama Crash Landing on You menurut aku. Ya. Tapi kenapa pada akhirnya Descendants of the Sun itu jadi proyek yang penting menurut aku, karena itu adalah drama Korea pertama yang dibuat
pre-recorded, maksudnya selesai produksi nggak kejar tayang. Jadi that Netflix concept itu dipakai sama Descendants of the Sun yang selesaiin dulu syuting semua episodenya, kemudian dia baru tayang semingguan. Nah, secara historis itu belum pernah dilakukan sama Korea Selatan dan itu yang pertama. Jadi Kalau sekarang udah banyak ya. kalau sekarang udah banyak yang kayak gitu. Dan itu yang membuat drama itu jadi penting menurut aku secara cultural, impact culturalnya ya. Yeah. Tapi kalau misalkan kita mau ngomongin overhype, aku agak setuju nggak setuju sih. Karena I enjoy the series. Aku suka karakter masing-masingnya dan temanya juga aku suka. Terus actionnya juga aku suka. Mostly aku suka sih. Jadi kayaknya aku merasa kalau dibilang overhype, mungkin kalau itu dilihat dari song-songnya, iya oke. Aku bisa ngerti kenapa orang bilang itu overhype. Cuman secara weekly episode, progress cerita dan segala macem, oke kok menurut aku. Oke. Jadi there's a reason why people love this couple dan there's a reason why nggak, tapi jadinya jatuhnya jadi kayak bias sih. Cuman dia kayak mengomentari unpopular opinion itu With your opinion with kan nggak my apa-apa. opinion, kayak I think masih overhype Squid Game. Oke. Masih lebih banyak budget marketingnya Squid Game. Masih lebih overhyped Crash Landing on You. Enggak, soalnya kalau kamu habis nonton American Horror Story, you will know everything is fake. Hollywood is fake. Even all of those campaign for the award, It's fake. that's also, you can create that. You can pay or you can make it happen if you have money. So I don't think Yeah, everything is a stunt at the end of the day. Ya. Jadi kayak it's a Illuminati thing. What's next? So is it true? What's next? Did you watch Doctor Stranger? Doctor Stranger, Lee Jong Suk. No, I haven't watched that one. Oh, okay. Ternyata aku juga why I like kind of choose this. Yang aku tanya teman-teman aku yang suka nonton Lee Jong Suk itu Doctor Stranger tuh jelek katanya. Even for Orang yang suka Lee Jong Suk. yeah, okay. even for like K-drama lovers atau, but this person says that it isn't as bad as the reviews painted or what people think. It's actually like yes, it's below average tapi gak yang the worst gak sih gitu katanya. Okay. So what do you think everyone? Tapi kalau aku misalkan belum nonton dan kemudian orang review jelek, aku akan percaya sama opini orang ini yang bilang ini nggak jelek-jelek banget kok. Karena sometimes I do feel like that for some titles. Sometimes we do feel like that. Karena ya again kita selalu ngomong ini di opini kita kebanyakan bahwa ya ujung-ujungnya kamu tonton aja lah sendiri gitu. Iya. Karena ya nggak apa-apa kamu berpendapat apapun sebenarnya, karena that's like really entitled to you, right? Your opinion is yours gitu. Tapi dan nggak apa-apa juga ketika orang nggak setuju sama opini kamu gitu at the end of the day. But as long as you check on it first and then you say things about that because you watched it, it's okay. Tapi menurut aku mungkin akan sedikit gak fair karena kayaknya kalau itu berdasarkan kayaknya, please don't do that. Kayaknya yang paling bagus kayak kalau penampilan terakhirnya Lee Jong Suk yang paling terpuji pastinya Bad Mouth kan, karena emang paling recent dan paling banyak yang ngomongin, banyak menang penghargaan juga. Iya katanya ya critically acclaimed ya. Iya, dan I haven't watched it. I haven't watched it also, tapi I cannot help but talk about this karena ketika dia menang penghargaan itu dia ngasih tahu dia pacaran sama Ayu, jadi kayak tadinya aku banget gak memikirkan itu, tiba-tiba kayak anjir iya lagi dia pacarnya Ayu lagi. Gak apa-apa selama mereka saling membahagiakan satu sama lain gak apa-apa. Tapi kalau drama Lee Jong Suk yang lain, kamu ada yang kamu tonton dan ada yang kamu suka gak? Aku nonton sedikit Pinocchio. Sedikit Pinocchio. I don't know why I didn't finish it. Kayaknya bukan karena itu nggak bagus, tapi waktu itu susah dicari karena kan belum streaming, belum zaman OTT. Terus adanya waktu itu ponakan aku udah punya nih DVD. sayang tonton ini, katanya ini bagus. Oke, ditonton terus gak tamat. Terus life happens jadi susah untuk nge-tracknya. Mungkin I would like to finish that. Menurut aku itu salah satu judul yang by the way di list IMDb ini top 5. Dan
aku nggak maksudnya nggak bilang sebagus itu juga nggak, tapi aku suka the idea of the Pinocchio syndrome yang mereka tampilkan di situ. Aku suka. Jadi kan kalau mungkin ada yang belum nonton dan mungkin berniat nonton setelah ini, kayak Pinocchio ini kan ceritanya tentang Pinocchio itu kan kalau berbohong hidungnya panjang. Kalau si karakternya Park Shin Hye di sini kalau berbohong dia cegukan. Jadi Pinocchio syndrome ini tuh udah jadi kayak influenza gitu lah ibaratnya ya, kayak udah sesuatu yang udah mendunia lah gitu. Dan small amount of people mengalami itu, dan kebetulan si Park Shin Hye ini dia punya sindrom Pinocchio, tapi pekerjaan dia adalah wartawan. Dan ketika itu yang akhirnya jadi menantang, gimana caranya supaya dia bisa menyampaikan sebuah berita dengan faktual, walaupun sometimes dia dihadapkan dengan kenyataan bahwa ini sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi isunya ini bisa dipakai untuk misalkan kayak nutupin sesuatu gitu. Jadi gue harus membuat ini seolah-olah jadi penting. Tapi dia sebagai orang yang berdedikasi, gue gak bisa membohongi masyarakat. Tapi dia terpaksa nih karena pekerjaan dia dipaksa sama bos dia. Enggak, lo harus sesuai dengan apa yang agenda yang kita mau gitu. Nah dia dipaksa harus berbohong tuh di depan kamera. Sementara dia punya Pinocchio syndrome. Jadi kalau dia berbohong dia akan cegukan. Nah itu yang membuat premisnya bagus. Bagus, menurut aku kayak kreatif gitu. Dan karena ceritanya juga tentang wartawan tuh jadi kayak that's my job anyway, kayak I can relate to that. We cannot actually be true, factual, dan idealis. Kita harus betul. Dan ngomongin Park Shin Hye juga sempat beberapa kali temenku ngebahas ini, kayak terakhir dia main sama Park Hyung Sik juga kan ya. Apa waktu itu judulnya yang sama Park Hyung Sik? Dr. Slump. Aku tanya sama temenku yang nonton drakor juga, kayak dia bilang kayak gue nggak suka nonton itu karena menurut gue Park Shin Hye actingnya sama-sama aja gitu. Terus oh ya, aku baru ngeh di situ ketika ingat lagi drakornya Park Shin Hye yang aku nonton, dan aku nangkep maksudnya dia itu ini gitu. Karena aku memang merasakan kayak temenku bilang Park Shin Hye tuh kalau ketawa sama nangis mukanya sama aja gitu kan, kalau kata temenku ini kan. Terus aku pikir pas di Pinocchio, terus waktu nonton dia di Doctors, iya sih, tapi bukan berarti aku tidak bisa menikmati penampilannya dia gitu, tapi kayak tapi emang ada beberapa acting dia tuh yang terlihat sama-sama aja gitu. Iya. Betul. Iya, aku baru mau ngomong sih tadinya sebenarnya kalau Park Shin Hye itu kurang eksploratif mungkin dalam memilih skrip atau memilih karakter, atau mungkin dia kena imbas dari writers yang I'm thinking about Park Shin Hye when I'm writing padahal this kan character. Sebenarnya gitu kalau kali. misalkan dari Pinocchio ke dokter secara job kan beda ya, wartawan sama dokter gitu, secara tantangan dan backstory pun juga beda gitu. Tapi somehow dia bisa membawainnya mirip ya. Membawainnya seperti Park Shin Hye gitu. Iya, atau mungkin Park Shin Hye juga nggak terlalu kalau berpenampilan tidak ekstrim when it comes to makeup atau warna rambut atau potongan rambut, mirip semuanya. Tapi itu juga balik lagi, itu juga bisa diperdebatkan karena apa yang publik suka dari dia adalah this certain looks of her, right? Dia nggak mungkin bisa yang kayak drastically berubah gitu kayak Kim Hyora gitu misalnya yang di The Glory gitu misalnya dengan cat rambut dan segala macam, karena terbukti bahwa karir orang yang disukai publik dengan certain image dan dia bisa memaintain itu lebih panjang dibandingkan dengan umurnya ya. Iya, dibandingkan dengan orang yang kayak tiba-tiba drastik berubah dan segala macam. Betul. And again we are talking about like Korean showbiz Iya, kan yang sangat-sangat menantang sekali gitu sangat kan. Menantang, iya. Tadi kan ngomongin Park Shin Hye lagi, yang sampai sekarang masih menurut aku legend sih He's Beautiful sih. Nonton nggak? This is an old and it's a classic one. Jadi judulnya He's Beautiful atau You Are Beautiful. Jadi kenapa aku suka? Kamu pasti tahu kenapa aku suka, karena it's about an idol group. It's like Lovely Runner. It's like a fictional idol group. Jadi si Park Shin Hye meranin Go Min-yu sama Go Min-nam. Jadi dua karakter. Sebenarnya Go Min-nam ini tuh nggak pernah muncul. Jadi Go Min-nam ini satu karakter yang dibuat. Jadi mereka kembar identik. Jadi Go Min-nam ini memang ceritanya kembar ya? Iya, emang kembar identik. Bukan kayak Hannah Montana yang satu Miley Stewart, yang satu Hannah Montana, bukan. But it's actually like she's juggling two lives at the same time. Bukan. Kalau yang ini beneran kembar, tapi si Go Min-nam ini
di audisi buat masuk ke band, cuman dia kabur, nggak tahu di mana. Terus band ini udah keburu mau dipromosiin, jadi mereka memutuskan untuk meng-hire si saudara kembarnya untuk menggantikan si karakter si Gominam ini. Jadi dengan si Gominyu. iya, dengan si Gominyu. Jadi si Park Shin-hye berperan sebagai pria di situ. Dan dia main sama Jang Geun-sok, main sama Yonghwa, Sian Blue waktu itu, dan karakternya jadi kompleks soalnya orang-orang kan nggak tahu dia itu perempuan ya, orang-orang taunya dia laki-laki ya. Terus si orang di band itu juga nggak tahu kalau dia itu perempuan. Jadi ini tuh kayak kalau di Jepang ada dorama judulnya Hanazakari no Kimi Tachihe kalau nggak salah, kayak jadi kayak kayak Mulan lah. Ya kayak Mulan lah, kayak Mulan gitulah. Jadi kemudian semua orang di band ini naksir dia dan semua orang kebingungan kenapa mereka bisa naksir dia sementara loh dia kan temen band gue dan dia kan cowok gitu. Jadi kayak it's so funny. Wait, it's a funny itu? story. Apakah itu yang membuat orang-orang sering kayak ini mirip Park Shin-hye mirip ini nih yang di Coffee Prince Iya. Yoon Eun-hye karena Yoon Eun-hye juga nyamar jadi ya kan? Iya. Kemudian Is it because of that? Ya, mungkin juga karena efek nostalgiknya itu kali ya dari kayak jarak antara satu drama besar dan terkenal dan sebenarnya You're Beautiful ini lebih kayak He's Beautiful apa You're Beautiful judulnya? ya both sebenarnya bisa Oh, He's Beautiful apa You're Beautiful. Ini tuh kalau menurut aku pada masa itu ya ini tuh lebih ke kayak drama yang disukain tapi skeptis soalnya pemain-pemainnya itu terbilang baru gitu. Pemain-pemainnya terbilang baru, terbilang muda. Cuman mereka dapat ngambil skena K-popnya gitu loh. Kayak mereka dapat ngambil pada saat itu idol dan segala macam dan mereka masukin unsur-unsur itu yang kayak fanfiction, unsur-unsur yang kayak everything yang kamu tonton di Lovely Runner, that fun part of fan and idol itu ada di sini tapi dari sudut pandang si idolnya gitu. Jadi kayak that's fun. It's a very fun story. Tapi but they do kind of look alike. Bahkan I can confirm this theory bahwa mereka tuh mirip. Aku pernah nganggap karena Pak Yoon Eun-hye juga dia jadi Princess Hours, right? Yes. And Park Shin-hye juga di Prince Hours yang dia tuh jadi nonton Prince Hours nggak? Ada kayak bukan spin off sih, kayak ngikutin kayaknya mah dari Princess Hours ke Prince Hours. Di waktu itu pemainnya sekarang I think like the actor is gone as in like not really popular. Siapa Seven? Nah si Park Shin-hye ini jadi like not villain but like the protagonist character. One of supporting karakternya. Intinya mereka ada di kayak jenis K-drama yang sama, terus ditambah Coffee Prince dan He's Beautiful. So that's why people like start comparing and then they kind of look alike. Enggak sih, tapi karena mungkin look. We are actually looking at the two pictures of them and they do look alike. Iya, they do. Benar. Itu sih. Yeah. Itu salah satu mungkin unpopular opinion juga kali ya. Mungkin karena pada saat itu momennya adalah kayak drakor belum terlalu semasif sekarang, belum terlalu segampang diakses seperti sekarang gitu. Jadinya juga yang nempel di aku ya kayak ya ini judul yang ini gitu misalnya dan ketika aku ngebahas ini sekarang kayak mungkin pas ditonton lagi ada beberapa hal yang mungkin akan kayak apaan sih gitu, mungkin bisa jadi kayak gitu. Yeah. Tapi yang kita omongin tadi also unpopular opinion dari kita juga. Betul, dari dan kami. Gak cuma di episode ini, kita juga di beberapa episode sebelumnya sering banget mengutarakan unpopular Mamal opinion. sering banget loh nge-bash Park Seo-joon, gak nge-bash sih ya, ngediss. Ngedish. Karen juga sering banget ngedish ini Crash Landing on You. Jadi kayak ini tuh this episode is bound to happen to actually cater that. Okay. But it's okay to have unpopular opinion. Intinya itu sebenarnya. Intinya adalah nggak masalah untuk berpendapat berbeda tentang sebuah judul tertentu atau misalkan kayak sampai sekarang aku merasa aku nggak suka Kim Son Ho. Gitu. Ya gak apa-apa. Just gak apa-apa. Dan itu gak apa-apa. It's your opinion, right? And tapi kalau kamu bikin ini postingan di TikTok, aku diserang sama masyarakat. Gak apa-apa juga. I think you kinda like that. No.